Hari ini adalah pertemuan kudus Hari Raya Kebangkitan. Saya berharap kalian akan menerima banyak kasih karunia dan berkat dari Tuhan melalui kebaktian sore ini. Sore hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari ajaran Kristus melalui Alkitab di bawah khotbah berjudul Kebangkitan dan Tubuh Rohani. Jika kita melihat sejarah gereja awal, peristiwa kebangkitan Yesus benar-benar penting. Harapan akan kebangkitan memiliki dampak yang cukup besar pada iman banyak orang-orang kudus di gereja awal. Meskipun mereka menghadapi kondisi buruk, mereka tidak takut sama sekali. Mereka mampu menumbuhkan pengharapan dan impian yang lebih besar untuk dunia yang akan datang, daripada rasa sakit dan penderitaan dunia ini. Kekuatan pendorong di balik ini adalah kebangkitan Yesus. Mengenai hal ini, penulis Ibrani menulis sebagai berikut. Ada orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, karena mereka ingin beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mari kita luangkan waktu untuk memeriksa adegan tersebut bersama-sama, sehingga kita dapat memiliki pengharapan lebih besar akan masa depan yang Tuhan siapkan bagi kita di kerajaan sorga yang kekal. Mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 33. Ibrani pasal 11 ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Meskipun mereka disiksa, dianiaya dan menderita, mereka tidak mau menerima pembebasan. Dengan kata lain, mereka tidak mau menerima pembebasan hanya untuk menghindari momen itu. Apakah alasannya? Itu untuk beroleh kebangkitan yang lebih baik. Itu untuk berpartisipasi dalam kebangkitan orang benar. Dengan demikian, kebangkitan Yesus memiliki dampak yang sangat besar pada orang-orang kudus di gereja awal. Mereka dipenjara, diejek, diolok-olok, dan dicambuk. Namun, mereka menanggung segala macam kesulitan dan penganiayaan, tidak mau menerima pembebasan. Apakah yang membuat mereka tidak tunduk pada kesengsaraan ini? Itu karena mereka percaya akan kebangkitan. Mereka percaya bahwa bahkan jika tubuhnya yang sementara di bumi ini mati, Tuhan akan membangkitkan mereka setelah itu. Mereka menaruh pengharapan yang besar dalam janji Tuhan, bahwa Dia akan menjadikan mereka imamat yang rajani di dalam kerajaan Kristus pada pagi hari kebangkitan. Untuk alasan ini, bagaimana Tuhan menggambarkan iman mereka yang tak tergoyahkan? Dalam nubuat tentang 7 jemaat di kitab Wahyu, iman orang-orang kudus di gereja awal digambarkan sebagai jemaat di Efesus, karena iman mereka pada waktu itu adalah yang paling diinginkan. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan akan kebangkitan mulai berkurang, dan penantian akan kerajaan sorga semakin redup. Akibatnya, fokus bergeser lebih dan lebih ke arah dunia jasmani dan hal-hal duniawi yang terlihat, menyebabkan iman yang kuat dan saleh dari gereja awal, memudar secara bertahap. Semuanya, kemuliaan kebangkitan Kristus memang luar biasa. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa iman kita akan kebangkitan, adalah inti dari kebenaran perjanjian baru. Kita seharusnya tidak hidup hanya untuk kesenangan sesaat di bumi ini, hanya berfokus pada apa yang terlihat dan cepat berlalu. Pikirkanlah tentang dunia abadi yang telah Bapa dan Ibu siapkan untuk kita. Tuhan berkata, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu."
Dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan telah memberi kita pengharapan yang penuh kasih karunia ini. Jadi, kita harus menantikan saat ketika yang akan dapat binasa akan mengenakan yang tak dapat binasa, seperti yang ditunjukkan Kristus kepada kita melalui kebangkitannya. Kita bertanya-tanya, akan seperti apa momen itu? Karena kita belum pernah mengalaminya sebelumnya, kita sangat menantikan saat itu. Karena itu, tujuan dan nilai-nilai kehidupan kita harus berbeda dengan orang-orang di dunia. Kita harus bangga menjadi orang Kristen. Kita percaya kepada Tuhan Elohim di zaman Roh Kudus ini. Mari kita ingat bahwa kita bersama-sama berada di posisi yang berkarunia, terhormat, dan mulia, yaitu percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Mari kita mengukir makna kebangkitan yang besar pada hari raya kebangkitan ini. Selama hidup di bumi ini, kita mungkin menghadapi kesulitan, rintangan, atau kesusahan. Namun demikian, janganlah kita hanya berfokus pada hal-hal duniawi. Kita tidak boleh lupa bahwa ada kerajaan sorga yang akan kita tuju, dan kita jangan pernah menyerah. Mari kita memastikan hal ini sekali lagi melalui Ibrani pasal 11. Pasal 11 ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dari manakah datangnya iman seperti itu? Buktinya dapat ditemukan di ayat 35. Menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Orang-orang lain membiarkan dirinya supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Kita dapat menemukan buktinya dalam dua bagian ini. Orang-orang kudus dari gereja awal memiliki harapan besar untuk kerajaan sorga. Kehidupan di bumi ini mungkin terasa nyaman kalau kita kenyang. Tetapi, jika kenyamanan seperti itu menghalangi jalan menuju kerajaan sorga, kita harus memiliki iman untuk menghindarinya. Bumi ini adalah proses sementara yang harus kita lalui untuk mencapai sorga. Itu bukan tempat tujuan akhir kita. Orang-orang kudus di gereja awal memiliki pola pikir seperti ini, mengikuti kehidupan Kristus, dan mempertahankan iman mereka. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa iman pada waktu itu adalah yang paling bersinar. Bagaimana mereka telah memiliki iman yang bersinar? Sebenarnya, mereka memiliki harapan besar akan kebangkitan. Lalu, bentuk apa yang akan kita miliki ketika kita dibangkitkan? Apa yang Yesus katakan tentang hal ini? Dia mengajarkan kepada kita bahwa pada waktu kebangkitan, kita akan hidup seperti malaikat di sorga. Kita tidak akan lagi berada di kemah tubuh ini. Kemudian, mari kita cari tahu berbagai pekerjaan Yesus setelah dia bangkit 2000 tahun yang lalu. Mari kita beralih ke Lukas pasal 24. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa murid-muridnya sendiri tidak mengenalnya. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?
Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ketika berjalan bersama-sama Yesus 7 mil jauhnya ke Emmaus, yakni 11 kilometer, mengapa mereka tidak mengenalnya? Semuanya, bagaimana menurut kalian? Itu karena Yesus berada dalam tubuh kebangkitannya. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pada waktu kebangkitan, kita akan hidup seperti malaikat di sorga. Pada saat itu, Yesus berada dalam situasi ini. Ketika ia berbicara dengan mereka, ia memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Kemudian, mata mereka terbuka dan mereka mengenal, ini adalah Yesus. Ketika mereka mengenal dia, dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Disinilah Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita juga akan diubah menjadi tubuh rohani. Mari kita lanjutkan dengan kitab Yohanes pasal 20 ayat 19. Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ungkapan pintu-pintu terkunci berarti tidak seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya. Mereka tidak hanya menutup pintu tetapi juga menguncinya dengan kuat. Mari kita lihat lagi ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus. Mereka mengunci pintu-pintu dan tidak ada yang membukanya, tetapi Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Setelah kebangkitannya, Yesus bergerak dalam tubuh rohani. Ia mencegah kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus untuk mengenalnya. Dia juga memberi mereka pencerahan dengan memecahkan roti. Setelah mereka menyadari bahwa itu adalah dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Juga, ketika para murid sedang berkumpul, dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Mari kita lihat lagi ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah, kita dapat melihat bahwa meskipun pintu-pintu terkunci erat dan tidak ada seorang pun yang membukakan pintu untuknya, Yesus secara ajaib muncul di dalam ruangan itu. Tidak hanya itu, ketika dua murid dalam perjalanan ke Emmaus mengenal dia tiba-tiba lenyap dari pandangan mereka. Juga, dia menampakkan diri kepada para murid dan berbagi makanan dengan mereka. Seperti ini, Yesus bergerak dengan bebas di antara dimensi ketiga dan kelima. Kita dapat memastikan hal ini melalui Alkitab. Mari kita lihat ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Thomas melihat bekas paku pada tangan Yesus dan bekas tombak pada lambungnya. Setelah dia melihat semuanya, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Silakan lihat lebih dekat penampakan Yesus, ruang lingkup kegiatannya, dan semua adegan di mana Yesus muncul dan menghilang seketika. Bukankah hal ini benar-benar menakjubkan? Hal ini tidak dapat dilihat sebagai memiliki tubuh jasmani, dan juga tidak dapat dilihat sebagai 100% rohani. Jika dia hendak berada di dunia 3 dimensi, dia memiliki tubuh 3 dimensi. Jika dia hendak berada di dunia 5 dimensi, dia memiliki tubuh 5 dimensi. Ini adalah catatan Alkitab tentang kegiatan Kristus setelah kebangkitannya dalam tubuh rohani. Mari kita lanjutkan dengan perkataan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada para muridnya untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Lantas, dia berkata, "Karena engkau telah menyentuh bekas paku di tanganku dan bekas tombak di lambungku, engkau harus bersaksi kepada semua orang tentang kepastian kebangkitanku, sehingga semua orang yang menderita dan kesakitan akibat belenggu maut dapat diselamatkan." Inilah cara dia mempercayakan mereka dengan misi penginjilan. Mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Semua fenomena ini berada di luar pemahaman orang-orang yang hidup di bumi yang diatur oleh hukum jasmani. Dia lenyap ketika sedang berbicara dengan mereka, dan kemudian tiba-tiba muncul di sebuah ruangan yang dikunci dengan ketat, sehingga tidak ada orang yang bisa masuk. Dia menyuruh Thomas untuk menyentuh bekas tombak di lambungnya dan melihat bekas paku di tangannya, dan bahkan makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Akhirnya, Kristus menunjukkan kepada murid-muridnya kenaikannya ke sorga, tepat di depan mata mereka. Sungguh, bukankah 66 kitab dalam Alkitab memberi kita harapan yang sangat besar? Melalui kebangkitannya, Kristus menyatakan kepada kita, keberadaan dunia menakjubkan yang mengikutinya. Dia memberitahu kita bahwa tidak hanya ada dunia 3 dimensi yang kita ketahui, tetapi juga dunia lain di luarnya. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita, untuk tidak pernah menyerah pada pengharapan akan kerajaan sorga. Karena apa yang ada di bumi ini bukanlah segalanya. Yesus tiba-tiba menghilang saat berbicara atau tiba-tiba muncul di ruangan terkunci. Mengapa Yesus terus menunjukkan hal-hal seperti itu? Bukankah Yesus terus-menerus menunjukkan dan mengajarkan kepada kita, bahwa ada dunia lain di luar dunia yang kita alami saat ini? Yesus tiba-tiba terangkat disaksikan oleh para murid, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Pikirkanlah tentang semua situasi ini. Semuanya, bisakah kalian mengerti? Setelah kebangkitan, Kristus menunjukkan kepada murid-muridnya tubuh rohaninya, dalam bentuk 3 dimensi dan 5 dimensi sesuai dengan yang Dia inginkan, dan mengajar mereka, ketika kamu dibangkitkan, kamu juga akan memiliki tubuh rohani seperti itu. Apa yang akan terjadi pada tubuh yang dapat binasa? Firman-Nya, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Bukankah ini berbicara tentang kebangkitan? Mari kita mencari firman tersebut melalui Alkitab. Mari kita buka kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 40. Pasal 15 ayat 40.
Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Demikianlah, Kristus memberi kita ajarannya yang berharga dan pengharapan sehingga kita dapat kembali ke dunia rohani. Ayat 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan Dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan Dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai apa? Memakai rupa dari yang sorgawi. Dan mari kita lihat ayat berikut, ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Pada saat itu, kita akan diubah seperti yang Kristus tunjukkan kepada kita. Ketika Kristus bercakap-cakap dengan kedua muridnya dalam perjalanan menuju Emmaus, mereka menyadari sesuatu dan mengenalnya. Pada saat itu, Yesus lenyap dari pandangan mereka. Di dalam ruangan di mana para murid berkumpul dan mengunci semua pintu, karena takut orang-orang Yahudi akan mendobrak masuk dan menangkap mereka, Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Dia menunjukkan kepada mereka bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya. 8 hari kemudian, dia juga menampakkan diri kepada Thomas, yang tidak bersama mereka pada waktu itu, dan berkata, "Taruhlah jarimu di sini, karena engkau berkata sebelum engkau melihatnya sekali-kali engkau tidak akan percaya." Kemudian, dia juga makan dengan murid-muridnya. Akhirnya, 40 hari setelah kebangkitan, para murid bahkan menyaksikan dia terangkat ke sorga di Bukit Zaitun. Yesus terus menjelaskan kebenaran ini, tubuh jasmani akan diubah menjadi tubuh rohani. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, kita akan diubah. Mari kita lihat ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang Tuhan katakan tentang jerih payah kita? Tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan kabar baik ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukankah kita manusia yang menyedihkan, terikat oleh rantai dosa dan maut, takut dan diperbudak kematian sepanjang hidup kita? Bahkan orang-orang kudus gereja awal pun takut akan segala sesuatu, sebelum mereka memiliki harapan kebangkitan. Namun, setelah mereka memiliki kesadaran penuh tentang kebangkitan, mereka tidak lagi takut akan apapun. Mereka tidak mau menerima pembebasan supaya mereka dapat beroleh kebangkitan yang lebih baik. Jika mereka mengaku, "Saya tidak akan percaya kepada Yesus," mereka bisa saja dilepaskan. Akan tetapi, mereka berkata, "Jika saya hidup, berapa tahun lagi saya akan hidup? Bagaimana saya bisa menyerahkan hidup yang kekal, hanya untuk hidup 20 tahun lagi?"
Memang, kita juga harus memiliki iman seperti itu dan berjalan di jalan iman. Saya berharap melalui Hari Raya Kebangkitan ini, hati panas yang kita miliki ketika pertama menerima kebenaran, juga dibangkitkan dalam diri kita, sehingga kita dapat memasuki kerajaan Bapa dan Ibu, yang dulunya adalah kerajaan kita. Saya dengan tulus meminta semua anggota keluarga sorgawi untuk kembali ke dunia yang kekal ini, dengan penuh kasih tanpa meninggalkan seorang pun. Kita tidak boleh kehilangan semangat kebangkitan. Karena itu, Alkitab mengajarkan kepada kita, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Ini benar-benar amin. Semua anak Sion harus menginjil kepada tetangga, kenalan, teman, anggota keluarga, di tempat kerja, dan di sekolah. Mari kita beritakan kabar yang diberkati dan indah ini kepada semua orang. Dengan ini, saya akan menutup khotbah. Terima kasih.